Jangan mau kita diadu domba antara ulama dan para habaib. Jangan mau kita diadu domba. Tidak usah terpengaruh. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita tetap mencintai cucu Nabi, zuriat para nabi, para habibanah, para habib yang kita selalu jadikan sebagai guru kita. Begitu juga kiai-kiai dari keturunan Wali Songo. Kita jaga persatuan ini agar Islam semakin kuat di Indonesia. Inilah dakwah kami, inilah tujuan kami berdakwah, dan kami akan terus menjaga umat ini. Ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita tuh katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu, dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini ya, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh ya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video mengenai Ustadz Yahya Wahloni kembali, yang dimana beliau ini membela mati-matian secara membabi buta, yaitu nasab Habib Ba'alawi, yang dimana diisbat sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan bahkan Ustadz Yahya Wahloni ini lebih membela Bapak Rizik Syihab. Nah, seperti yang kita bahas kemarin itu mengenai orang-orang yang bertanya kepada Ustadz Yahya Wahloni tentang masalah nasab Alawi ini. Namun harus perhatikan ya teman-teman, kenapa ya orang-orang yang membela nasab Alawi ini secara membabi buta, rata-rata mereka itu terlalu fanatik dan tanpa tabayun kepada tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi tanpa meneliti, langsung sajalah ya wes lah pokoknya Wahlawi ki zuriat Nabi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tanpa melihat, tanpa mencari tahu. Jadi yang penting wes pokoknya manut saja, husnudon. Nah seperti itu. Nah ini kan malah kita ini termasuk adalah orang-orang yang fanatik tanpa mencari tahu. Kalau mau mengisbat nasab Wahlawi, coba cari tahu deh. Nah, benar gak mereka ini keturunan Nabi berdasarkan apa? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bukan langsung kita, saya yakin Wahlawi ini zuriat Nabi. Ya kalau bukan, jadi harus dicari tahu kebenarannya itu. Melalui apa? Misal, buktikan secara kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Lawang DNA-nya saja ini bukan DNA Arab teman-teman, malah DNA India Kaukasus. Dan bahkan itu sudah rame yang tes DNA. Di Indonesia ini mungkin yang disampaikan oleh Kiai Imad itu ada 6 orang Wahlawi. Jadi DNA-nya G. Kalau di Yaman sana udah 100 lebih. DNA-nya G juga. Karena mereka itu kan meyakini nasab itu dari jalur laki-laki. Berarti kan kalau dari jalur laki-laki harusnya kuat sekali teman-teman. Nah, tapi ini hasilnya G. Jadi kalau DNA Arab, DNA Rasulullah itu J1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini ada video dari Kiai Nur Ihya. Ya, sangat disayangkan sekali kata Kiai Nur Ihya itu Ustadz Yahya Wahloni ini pernah mengatakan bahwasanya Kiai Imad ini ya seperti itu, nah, kepalanya itu teman-teman. Saya nggak bisa menyampaikan, nanti takutnya kena pedoman komunitas ya. Oke teman-teman, coba mari kita simak videonya dari Kiai Nur Ihya ini. Ustadz Yahya Wahloni itu husnul khotimah fa insyaallah. Cuma kami sayangkan itu tadi, jenengan nanti bisa melihat videonya. Kalau saya menyampaikan tidak berdasarkan fakta data, silakan hujat saya. Nanti akan kami tampilkan. Jenengan bisa kok ketik kok di mesin pencarian YouTube itu kan ya. Ustadz Yahya Wahloni membela Ba'alawi, membela Habib, membela HRS, itu bisa jenengan temukan semuanya. Kalau membelanya secara ilmiah nggak mengapa kan, nggak mengapa nih. Ini kan membela tapi nggak nggak perlu data. Nah ini kan ya rata-rata pembela Habib memang tidak ilmiah. Nggih, tolol. Ya saya gitu. Kita ini dikatakan tolol gitu aja nggih. Nggih tolol. Jadi ya inilah kadang-kadang ya, kelemahan kita itu di situ. Menghukumi, memutuskan sesuatu tanpa referensi kajian yang benar-benar bisa diuji ya. Bisa terverifikasi sesuai dengan data-data yang langsung nanti ujung-ujungnya ke data ilahi, yakni Quran ya.
sebagai kitabullah yang suci. Jadi inilah yang kami sayangkan. Jadi kami doakan Ustaz Yahwaloni, alhamdulillah beliau jangan disyukurkan di sini ditunggu 72 bidadari, enggak begitu. Cuma sayangnya juga Kanjeng, Ustaz Yahya Waloni ini belum pernah bertemu dengan saya. Betul. Untuk membahas masalah Nabi Isa. Betul. Saya mengatakan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam itu sudah meninggal dunia. Tidak perlu ditunggu kedatangannya yang kedua kali akan turun seperti Gatot Kaca ke alam dunia kita manusia dimensi 3. Tidak perlu. Loh, Ustadz Yahya Nur Hidayat berarti melanggar semua tafsir. Iya memang. Mohon maaf. Tafsir itu tahun berapa? Kitab-kitab kuning itu tahun berapa? Saya punya pembandingnya. Ada sabda dari Nabi kita dari kitab Syarah Muskilil Athar, karya dari Imam At-Tahawi, seorang muhaddis yang sezaman dengan Imam Bukhari. Saya punya hadisnya, sudah saya sampaikan kepada panjenengan semua untuk membanding. Jadi saya tidak ngawur. Jadi Nabi Isa itu yang hidup itu jiwanya. Ada 1 juta alam di sekitar kita ini. Secara bertingkat-tingkat di alamnya hewan, alamnya sejenis manusia alus itu juga ada. Dunia paralel bisa. Itu memang bukan, nanti akan kita bahas secara lugas dan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas insya Allah tentang kok ada ini di hutan daerah Blora Jawa Tengah itu kenapa ada bis langsung tanpa bannya itu menapak di aspal langsung masuk ke hutan tanpa ada jalan khusus. Lah ini nanti akan kita terangkan. Itu ilmiah itu loh. Ada dimensi 4, kita ini 3. Dimensi 4, kalau 5 ini barzah. Nah, ini nanti yang biasa kalau dari dimensi barzah 5, 6, 7, 8, 9 tergantung tingkat spiritualnya arwah masing-masing itu. Nah, yang bisa menemui kita itulah orang kadang-kadang memahami Nabi Khidir. Kadang-kadang Kanjeng Nabi. Betul. Kanjeng Nabi duduk di situ Kanjeng. Nah, ini bukan Kanjeng Nabi, itu arwah muqaddasah. Mungkin rohnya leluhurnya Kanjeng yang mendampingi atau malaikat hafadzahnya Kanjeng Raden Aryatul Menggung Fakih. Bisa juga, tapi kadang-kadang kita ini salah memahami karena kedoktrin Habib Alawi yang suka demi Allah Rasulullah duduk di sebelahnya. Demi Allah, Rasulullah itu di belakang gue. Di belakang gue ini Rasulullah. Lah, ngelindur ngawur namanya. Lah, karena dia tidak memahami tingkat dari alam-alam. Allah menciptakan 1 juta alam, begitu juga 1 juta Adam. Dan Adam kita 7.600 atau 7.700 tahun yang lalu itu adalah Adam yang terakhir dari kebanyakan umat manusia 8,2 miliar yang mengelola bumi ini. Jadi bisa dikatakan kalau Kanjeng Raden tadi mengatakan secara DNA itu 235 ribu tahun yang lalu. Berarti bukan Adamnya kita. Kenapa saya mengatakan Nabi Adam kita dilahirkan di pinggir sungai? Ya, saya itu dicaci orang banyak ya. Surganya Nabi Adam itu ya di sebelah kiri kanannya sungai Eufrat itu loh, Furat itu, di Mesopotamia atau peradaban Sumeria. Di Turki itu ada daerah, masih ada bekas-bekasnya 12.000 tahun yang lalu. Itu ada. Di Damaskus, Syria itu ada kota tua yang usianya 10.000 tahun yang lalu dan masih ada bekas batu-batuannya itu masih ada. Baru saja yang kemarin di Selat Madura kan ditemukan 6.000 artefak ya. Karena memang Laut Jawa, dulu Sumatera, Baruna atau Warunadipa Kalimantan dengan Jawa ini nyambung jadi satu. Dengan Malaysia, dengan Malaya, Singapura, Asia Tenggara itu nyambung gitu. Lah, bagi orang yang nggak mau belajar lagi, ngawur itu, ngelindur gitu. Oleh sebab itu belajarlah seumur hidup sampai mati. Itu jangan hanya setelah jadi kiai, jadi guru ngaji. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan mengenai ya nasab Habib Alawi secara ilmiah. Jadi Masya Allah ya teman-teman ya, ini adalah penjelasan yang sangat runut sekali dan membuktikan ya bahwasanya mereka itu halogram-nya G, jadi bukan Arab, apalagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu DNA ini adalah ilmu yang terbaru, yang modern. Jadi kita ini tidak boleh menolak DNA.
ya apa yang disampaikan oleh Kiai Fakih ya, bahwasanya kalau kita ini menolak DNA berarti kita ini hidup di zaman yang tertinggal, teman-teman. Nah, seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ini ya, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenyataannya, faktanya, akhlaknya, karakternya ya sangat jauh. Apa yang mereka nisbahkan kepada Rasulullah sangat jauh sekali, teman-teman. Nah, tentunya kita sebagai muslimin ya curiga. Bukan satu dua orang yang curiga, teman-teman. Kemungkinan masyarakat Indonesia ini banyak yang sudah curiga dari dulu, tapi takut kualat gitu ya, teman-teman. Nah, maka dari itu dengan adanya tesisnya Kiai Imad, lalu kemudian ya dikuatkan dengan dalil-dalil dan dikuatkan lagi dengan tes DNA, ternyata mereka ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan kita sebagai muslimin berhati-hati, jangan mudah percaya dengan orang-orang di zaman sekarang ini yang mengklaim dirinya ini mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mereka sampaikan itu, yang mereka ajarkan itu bukan dari ajaran Rasulullah, teman-teman, melainkan dengan ajaran para leluhurnya yang dimana doktrin-doktrinnya, dimana khurafatnya ini sangat berbahaya sekali dan bisa menyesatkan kita. Dan kita kan harus berhati-hati. Yang saya herannya ya, orang-orang yang membela Nasabalawi ini rata-rata itu terlalu fanatik dan tidak mau mencari tahu, tidak mau mencari tahu kebenarannya itu seperti apa. Jadi intinya kita harus husnudon gitu, kita harus yakin, hakul yakin ya, seperti itu, teman-teman. Padahal kalau kita gali secara ilmiah, kita gali, kita cari kebenaran, ternyata mereka itu bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan mudah dibodoh-bodohi oleh orang-orang di zaman sekarang ini yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.